Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abi dengan NIM 2324 Saya akan jelaskan hasil kerja saya, hasil lembar kerja dari tugas praktikum uh, data mining. Yang pertama, C1, jelaskan makna dataset. Jelaskan pula makna data training dan data testing. Yang pertama, dataset ini adalah kumpulan data yang biasanya disusun dalam bentuk label, karena setiap baris mewakili sebuah record atau intens, dan setiap kolom mewakili sebuah atribut atau variabel. Yang kedua ini ada data training. Data training ini adalah uh, dari dataset yang digunakan untuk melatih model machine learning. Yang ketiga ini ada data testing. Data testing ini adalah bagian dari dataset yang digunakan untuk menguji performa model yang telah dilatih. Selanjutnya adalah kedua, jelaskan proses penyusunan dataset. Pertama adalah identifikasi tujuan dan kebutuhan data. Tujuannya sendiri itu adalah tentukan tujuan buatan dataset, misalnya untuk analisis statistik, prediksi, klasifikasi, atau visualisasi. Kedua adalah kebutuhan data, identifikasi jenis data yang diperlukan, seperti data numerik, kategorikal, teks, gambar, atau data time series. Yang kedua adalah pengumpulan data, apa yang ada data, antara lain ada data internal, misalnya database perusahaan atau catatan transaksi. Dan ada data eksternal, misalnya dataset link, API, web scraping, atau survei. Yang ketiga ada data real time, misalnya sensor dan IoT. Metode pengumpulannya itu adalah manual dan otomatis. Dan untuk kualitas data, pastikan data yang dikumpulkan relevan, akurat, dan cukup untuk tujuan. Yang ketiga adalah kasihan data atau data cleaning, menangani missing values. Untuk menangani menghapus baris atau kolom di bagian nilai kosong. Terus isi nilai kosong dengan rata-rata, median, atau metode implementasi lainnya. Dalam menghapus duplikat, mengatasi outliner ini mengidentifikasi dan menangani data yang ekstrim atau tidak wajar. Dalam format konsisten, ini memastikan format data seragam, misalnya tanggal dalam format yang sama. Yang keempat adalah transformasi data, normalisasi atau standarisasi sebuah data numerik ke skala yang seragam, misalnya 0 sampai 1 atau Z sampai skor. Ada encoding data kategorikal. Sebuah data kategorikal menjadi numerik, misalnya one hot encoding atau label encoding. Selanjutnya dari rekayasa fitur atau fitur engineering ini membuat fitur baru dari data yang ada. Misalnya mengubah data lahir jadi usia. Selanjutnya ada agregasi data, ini menggunakan data misalnya total dan ini adalah pesan dataset. Setelahnya ada data training, yang kemudian data untuk melatih model. Itu ada data testing, bagian dataset yang digunakan untuk model. Juga ada validasi data, ini juga dibutuhkan. Dataset juga dapat dibagi menjadi data validasi untuk evaluasi model selama pelatihan. Yang keenam ini ada dokumentasi dan metadata. 7 ini ada validasi dan iterasi. 8 ada pengembangan dan pemeliharaan. Dan selanjutnya 3, jelaskan makna dataset iris dan jelaskan pula makna atas dataset iris. Nah, ini ada dataset iris. Yang pertama ada sample length atau dikenal dengan panjang kelopak. Panjang kelopak bunga dalam satuan
centimeter atau cm. Kedua ada menggambarkan ukuran vertikal dari kelompok benda. Kedua ini ada sepal wide atau bisa disebut lebar kelopak. Ketiga ada petal length panjang mahkota. Yang keempat adalah petal width atau bisa disebut lebar mahkota. Yang kedua ini adalah kelas dataset iris, memiliki tiga kelas yang mewakili spesies bunga iris. Tiga kelas tersebut adalah Iris setosa, spesies iris yang memiliki karakteristik kelopak dan kota yang relatif kecil. Sudah dibedakan dari dua spesies lainnya karena memiliki ukuran yang kecil. Dua ada iris color, ini adalah spesies iris dengan ukuran kelopak dan kota yang sedang. Memiliki karakteristik yang berada di antara Iris setosa dan Iris virginica. Yang ketiga ini ada Iris virginica, yaitu adalah spesies iris dengan ukuran kelopak dan kota yang relatif besar, memiliki karakteristik yang lebih besar dibandingkan dua spesies lainnya. Dan untuk nomor 4 ini adalah masukkan dataset iris sebagai array di NumPy. Misalkan setiap kelas di array yang berbeda. Setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Dan untuk codingannya sendiri saya akan pertama adalah import NumPy as NP from screen dataset import node iris. Ini adalah gunakan untuk membuat dataset iris. Jadi yang pertama ini adalah membuat dataset iris, yaitu array 2D untuk fitur atribut. Ini adalah array 1D untuk kelas label. Dan yang tahap kedua ini adalah misalkan data berdasarkan kelas. Untuk indeks untuk setiap kelas, pertama ini ada iris setosa, yang kedua ini ada iris versicolor, yang ketiga ada iris jika. Jadi untuk array setiap kelas. Jadi buat array untuk kelas unknown atau NumPy data adalah array kosong dengan 4 kolom. Untuk outputnya sendiri seperti ini, setosa, versicolor, jinika, dan unknown. Setiap kelas ini akan ditampilkan sebagai array bisa. Selanjutnya adalah buatlah scatter plot yang menggunakan pasal atribut pada setiap kelas. Persoalan berikan warna merah untuk sentosa, hijau untuk versicolor, untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Yaitu A, sepal length dan petal length. B, sepal width dan petal length. Yang C, sepal length dan petal length. Yang D, sepal width dan petal width. Untuk hintnya sendiri ini gunakan peritas scatter dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas. Saya, saya
ada ini codingannya itu yang pertama adalah membuat dataset Iris, dan selanjutnya ada array-d untuk atribut, dan untuk yang target Iris target ini adalah array 1D untuk kelas target. Lalu pisahkan data berdasarkan kelas. Dasar data target all color, dan selanjutnya adalah fungsi untuk membuat scatter plot. Jadi fungsinya ini ada digunakan untuk membuat scatter plot berdasarkan pasangan atribut yang diberikan. Setiap kelas diplot dengan warna yang berbeda, merah, selosa, hijau untuk versi color, biru, jika, dan biru. Untuk indeks atribut ini, uh, indeks kolom untuk setiap atribut didefinisikan sepal light 0, sepal white sama dengan 1, petal length sama dengan 2, petal width sama dengan 3. Untuk visualisasinya, scatter plot dibuat untuk setiap pasangan yang kita. Untuk outputnya itu seperti ini. Sepal length dan petal width. Situasinya sendiri adalah warna oranye, warna merah. Ya, di sini koordinat ada warna hijau, di sini kan warna biru, itu ada warna. Jadi untuk anonis sendiri ini ada dua titik, yaitu sepal dan petal length. Itu seperti ini. Sepal length dan petal length. Selanjutnya adalah yang terakhir sepal width dan petal width. Selanjutnya adalah jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Pertama adalah sekolah dengan peta white. Ini untuk sentosa merahnya sendiri biasanya terkelompokkan di area dengan sepal length yang lebih kecil dan petal width yang lebih kecil. Untuk titik data cenderung terkonsentrasi di bagian kiri bawah scatter plot. Karakteristik kelas ini memiliki sepal yang pendek dan petal yang sempit. Untuk versi kolor hijau, yang hijau ini adalah terletak di area tengah scatter plot dengan sepal length sedang dan petal sedang. Titik-titik data mungkin tumpang tindih dengan Virginica, tetapi cenderung lebih dekat ke Sentosa daripada Virginica. Untuk Virginica sendiri ini biasanya berkelompok di area dengan sepal length yang lebih besar dan petal wing yang lebih besar. Titik-titik data cenderung terkonsentrasi di bagian kanan atas scatter plot. Karakteristik ini kelas memiliki sepal yang panjang dan petal lebar. Untuk unknown sendiri, titik data mungkin tersebar di seluruh scatter plot tergantung pada distribusi data yang tidak diketahui. Jika titik-titik ini terkelompok dekat dengan salah satu kelas, kemungkinan besar mereka termasuk dalam kelas tersebut. Untuk yang B adalah sepaloid dengan peta lain. Untuk sentosanya yang merah biasanya berkelompok di area dengan sepaloid yang lebih besar dan peta lain yang kecil. Di data cenderung terkonsentrasi di bagian kanan bawah scatter plot. Karakteristiknya kelas ini memiliki sepal yang lebar, petal yang pendek. Untuk versi color terletak di area tengah scatter plot dengan sepal wide sedang dan petal line sedang. Titik data mungkin tumpang tindih dengan Virginica, tetapi cenderung lebih dekat ke Sentosa daripada Virginica. Untuk Virginica sendiri biasanya berkelompok di area dengan sepal wide yang lebih kecil dan petal length yang lebih besar.
titik-titik data cenderung terkonsentrasi di bagian kiri atas scatterplot. Karakteristik kelas ini memiliki sepal yang sempit dan petal yang panjang. Untuk unknown-nya sendiri, data mungkin tersebar di seluruh scatter plot, tergantung pada distribusi data yang tidak ada. Yang saya ini adalah sepal length, petal length. Sentosanya sendiri biasanya terkelompok di area dengan sepal length yang lebih kecil dan petal length yang kecil. Data cenderung terkonsentrasi di bagian kiri bawah scatter plot. Kelas ini memiliki sepal dan petal yang pendek. Untuk versi color terletak di area tengah scatter plot dengan sepal length sedang dan petal length sedang. Di data mungkin tumpang tindih dengan Virginica tetapi cenderung lebih dekat ke sentosa daripada Virginica. Untuk Virginica sendiri biasanya berkelompok di area dengan sepal length yang lebih besar dan petal length yang lebih besar. Di data cenderung konsentrasi di bagian kanan atas scatter plot. Kelas ini memiliki sepal dan petal yang panjang. Untuk ano sendiri, ini sama seperti yang tadi. Untuk yang D dan yang terakhir ini adalah sepal wing dengan petal wing. Untuk setosanya sendiri, ini biasanya berkelompok di area dengan sepal wing yang lebih besar dan petal wing yang kecil. Di data cenderung terkonsentrasi di bagian kanan bawah scatter plot. Karakteristiknya, kelas ini memiliki sepal yang lebar dan petal yang sempit. Untuk versi color, ini terletak di area tengah scatter plot, sepal width sedang dan petal width sedang. Titik ini mungkin tumpang tindih. Virginica biasanya terkelompok di area dengan sepal width yang lebih kecil dan petal width yang lebih besar. Misalnya adalah unknown, ini ada ya sama seperti nomor 7. Ini Anda perhatikan data jenis unknown, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Yang pertama, siapkan data yang diketahui. Gunakan data yang sudah memiliki label sentosa, psikolog, sebagai data latih atau training data. Data unknown-nya sendiri, data yang tidak memiliki label akan digunakan sebagai data uji testing data. Itu selanjutnya adalah pastikan data terpisah. Ini memisahkan data yang diketahui, labeled data, dan data unknown atau unlabeled data sebelum memulai proses. Tahap kedua ini adalah pilih algoritma klasifikasi. Pilih algoritma machine learning yang sesuai untuk masalah klasifikasi. Beberapa algoritma yang digunakan sebagai berikut, yaitu ada Candace Language atau bisa disingkat dengan KNN. Algoritma sederhana yang prediksi berdasarkan kedekatan dengan titik data terdekat. Selanjutnya ada decision tree. Yang ketiga ada support vector machine. Yang keempat adalah random forest. Yang kelima adalah naive Bayes. Yang ketiga adalah latih model. Ini lebih diketahui label data untuk melatih model. Misalnya jika menggunakan KNN, model akan mempelajari pola dari data yang sudah ada. Bisa ada validasi juga di sini. Evaluasi model menggunakan teknik seperti cross validation untuk memastikan model tidak overfitting. Tahap keempat adalah prediksi data unknown. Setelah model dilatih, gunakan model tersebut untuk memprediksi label data unknown. Jika menggunakan KNN, model akan mencari titik-titik terdekat dari data unknown dan menentukan label berdasarkan mayoritas label dari titik terdekat tersebut. Terus untuk yang tahap kelima adalah evaluasi hasil prediksi. Yang memungkinkan evaluasi hasil prediksi dengan membandingkan prediksi dengan label sebelumnya. Yang tahap 6 ini ada interpretasi hasil. Setelah prediksi dilakukan, data unknown akan memiliki label. Ada sentosa, prediksi kolor, atau di Virginica. Yang nomor 8 ini adalah buatlah paralel koordinator
Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan bijinika. Berikan warna merah untuk setosa, setosa, hijau untuk versicolor, biru bijinika. Untuk ini sendiri digunakan perintah plot dan operasi slicing pada napi untuk mudah versi. Codingannya berada di Google Labs yang lebih ya ada outputnya ya. Jadi kalau bisa seperti ini. Jadi untuk datanya adalah array NumPy yang berisi 150 sampel dengan 4 atribut, sampel length, sampel width, petal length, dan petal width. Dan label kelas 0 itu ada Sentosa, 1 versi color, 2 Virginica. Selanjutnya adalah data NP random rank 150 dan 4. Ini ada 150 sampel dan 4 atribut. Untuk labelnya sendiri, yang untuk Sentosa itu ada 0, versi color itu ada 1, Virginica. Untuk warna untuk ini, program ini untuk buat warna pada setiap kelas yang akan diberikan. Warnanya sendiri merah untuk Sentosa, untuk versi color, untuk Virginica. Untuk codingannya sendiri, untuk outputnya sendiri, untuk codingan saya menampilkan seperti ini. Jadi mungkin lebih ke tidak beraturan. Itu seperti itu. Ya, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas sudah koordinat. Jadi bisa untuk plot garisnya sendiri, garis-garis untuk Sentosa cenderung memiliki pola yang serupa dan terkelompok dengan rapat. Garis-garis ini biasanya berada di area nilai yang mudah untuk semua atribut. Karakteristiknya sepalnya nilai cenderung rendah, sepaloid nilai cenderung tinggi atau lebar, petal length nilai cenderung sangat rendah, petal width nilai cenderung sangat rendah. Secara umum, Sentosa memiliki sepal yang relatif pendek dan lebar serta petal yang kecil. Visualisasinya garis merah akan terlihat konsentrasi di bagian bawah plot untuk atribut petal, length, dan serta di bagian tengah sepal length dan set. Versi color ada pola garis, memiliki pola yang lebih bervariasi dibandingkan Sentosa, tapi masih berkelompok dengan baik. Ini biasanya berada di area nilai sedang untuk semua atribut. Untuk karakteristiknya setiap petal atau sepal cenderung sedang semua. Bentuk versicolor memiliki ukuran sepal dan petal yang sedang, tidak terlalu kecil seperti Sentosa atau terlalu besar seperti Virginia. Untuk visualisasinya ini ada garis hijau kan terlihat di area tengah plot untuk semua atribut dengan sedikit tumpang tindih dengan Virginia. Virginia sendiri ini ada pola garis. Garisnya sendiri ini pola yang bervariasi dan di area nilai yang lebih tinggi. Garis ini biasanya berada di area tinggi untuk semua, terutama petal length dan petal width. Untuk karakteristiknya ada nilai cenderung tinggi, sepal width nilai cenderung rendah, atau sempit, petal length nilai cenderung sangat tinggi. Secara umum jika aspek
sepal yang relatif panjang dan sempit serta petal yang sangat besar. Dan selanjutnya adalah hasilnya analisis data. Jelas data sendiri, data training, dan data testing. Data set merupakan sekumpulan data yang disusun dalam bentuk yang terstruktur. Ya, analisis data, pengolahan, dan ataupun pembelajaran mesin. Dan yang kedua adalah dataset terdapat langkah-langkah yang dilakukan agar data dapat digunakan secara efektif dalam analisis atau pengembangan model mesin learning. Dan untuk kesimpulannya pada material KM2 ini kita dapatkan pemahaman tentang berbagai konsep terkait dataset dan data training dan data testing. Dataset merupakan kumpulan data atau atribut. Data training merupakan bagian dari dataset yang digunakan untuk melatih mesin learning. Sementara data testing digunakan untuk menguji model yang model setelah dilatih. Dan untuk proses pembuatan dataset melibatkan langkah-langkah seperti data, pengisian data, dari nilai yang tidak valid, eksplorasi data, pemilihan fitur yang relevan, dan pembagian dataset menjadi training dan data testing. Pada dataset, Iris mengacu pada fitur seperti panjang dan lebar kelopak serta sedangkan kelas mengacu pada jenis spesies dari setiap observasi yaitu stosa, psikolor, dan disiplin. Misahan kelas pada dataset Iris. Dataset dapat diorganisir dalam bentuk array 2D. Kemudian setiap kelas dapat dipisahkan ke dalam array terpisah untuk analisis lebih lanjut. Scatter plot digunakan untuk memvisualisasikan antara varian. Dalam konteks dataset Iris, scatter plot digunakan untuk membandingkan kombinasi fitur dengan memberikan warna yang berbeda. Untuk kurangnya, maaf, tidak ada kurang atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.